Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita masuk pada pembahasan fasal atau diferensia. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kulli itu ada kalanya makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syirkatil mahdhah, ada kalanya makulun fi jawabi ma huwa bihasabil khususiyah wasyirkati ma'an. Nah, sekarang ada kalanya dzati itu adalah makulun fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Dan ini adalah fasal atau diferensia. Wa imma ghairu makulin fi jawabi ma huwa. Dan ada kalanya dzati itu ghairu makulin, tidak dikatakan fi jawabi ma huwa, di dalam menjawab pertanyaan ma huwa. Bal makulin fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi, melainkan dikatakan fi jawabi ayyu syai'in atau ayyu syai'in huwa fi dzatihi, di dalam menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Jadi zati ada kalanya zati ini ialah dijadikan jawaban atas pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi. Dan ini adalah fasal. Apa maksud dari dzatihi? Ai fi jauharihi. Di dalam jauharihi, di dalam esensi, ya. Di dalam esensi syai'. Wa huwa, dan adapun makulin fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi, alladzi ialah yang yumayyizu, membedakan apa alladzi asyai'a, pada sesuatu, walau fil jumlati, meskipun fil jumlati ialah di dalam sebagian. Ini perlu dijelaskan sebentar. Ada istilah walau fil jumlah, ada istilah walau bil jumlah. Satunya menggunakan huruf jarfi, yang satunya menggunakan huruf jar ba. Ini ada perbedaan secara makna. Kalau menggunakan huruf jarfi, yaitu fil jumlah, maka artinya adalah juz'iyah, partikular. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, walau fil jumlah artinya meskipun sebagian. Nah, kalau yang menggunakan huruf jarba, yaitu walau bil jumlah, maka maknanya adalah kulliyah, keseluruhan atau secara total. Nah, di sini ya, di sini menggunakan fi berarti maknanya adalah sebagian. Walau fil jumlati, meskipun fil jumlati ialah di dalam sebagian. Membedakan sesuatu, nah, dari apa? Amma, dari
sesuatu, yusyarikuhu yang menyertai apa ma, hu terhadap syai fil jinsi di dalam jenis, di dalam genus. Kan natiki seperti lafat an natik bin nisbati dengan dinisbahkan, dihubungkan atau dikaitkan ilal insani pada insan, pada manusia. Wahuwa ai al maqulu fi jawabi dzalik, yang dikatakan fi jawabi dzalika di dalam menjawab hal tersebut, ai fi jawabi ayu syai'in huwa fi dzatihi, isi dari dzalik ini adalah ayu syai'in huwa fi dzatihi, apa al faslu, ialah fasal atau diferensia. Jadi fasal itu fungsinya adalah membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain, yang mana keduanya ini memiliki kesamaan di dalam jenisnya, di dalam jenisnya atau genusnya. Genusnya sama. Nah, karena genusnya sama, maka apa yang membedakan antara satu dengan satu yang lain ini? Maka fasalnya. Nah, pembeda ini disebut dengan fasal. Contoh mudahnya seperti ini, misalnya ya. Misalnya seperti ini. Insan dan faros, manusia dan kuda, itu sama di dalam jenisnya. Apa? Yaitu hayawan. Sama-sama hayawan. Jenis ya atau genus dari insan itu adalah hayawan, juga genus dari faros itu adalah hayawan. Berarti antara insan dan faros genusnya sama, yaitu hayawan. Nah, kemudian apa yang membedakan insan dari faros ini? Maka yang membedakan insan dari faros ini adalah natik. Jadi manusia atau insan itu adalah hayawanun natik. Nah, natik ini disebut dengan fasal. Kenapa? Karena natik ini membedakan manusia dari faros. Dari faros. Ini dari segi atau dari sisi insan. Sekarang dari sisi faros. Faros sama dengan insan di dalam genusnya, yaitu sama-sama hayawan. Nah, apa yang membedakan faros ini dari insan? Yang membedakan faros ini dari insan adalah sahil. Nah, sahil ini disebut dengan fasal. Kenapa? Karena sahil ini adalah yang membedakan faros dari insan. Faros dari insan. Nah, natik sahil ini disebut dengan fasal atau diferensia. Karena berfungsi membedakan manusia dari faros, yang mana manusia dan faros ini sama-sama di dalam genusnya. Sohil disebut dengan fasal. Kenapa? Karena sohil membedakan faros dari insan, yang mana faros dan insan ini sama di dalam genusnya, yaitu hayawan. Wadhalika, dan adapun hal tersebut, yaitu tamyiz, kenapa disebut dengan yumayyiz ya? Alladzi yumayyizu syai' li'annahu, karena sesungguhnya sya'an idza su'ila, ketika ditanyakan anil insani, apa tentang manusia, bi ayyi syai'in huwa fi dzatihi, dengan pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi, bagaimana manusia itu di dalam esensinya. Misalnya ada pertanyaan, insan itu esensinya itu bagaimana? Ayu syai'in huwa fi dzatihi. Bagaimana esensi manusia itu? Karena maka ada an-natiku, apa an-natik? Jawaban ialah jawaban anhu dari soal. Anhu dari soal. Jadi soal alil insan bi ayyi syai'in huwa fi dzatihi. Kenapa natik ini menjadi jawaban dari pertanyaan ayyu syai'in huwa fi dzatihi? Li'annahu, karena sesungguhnya apa natik
yumayyizuhu ialah membedakan apa an-natiq hu terhadap insan amma dari sesuatu yusyarikuhu yang menyertai apa ma atau yusyarikuhu yang sama apa ma hu terhadap insan fil jinsi jenusnya di dalam jenusnya itu adalah fasal ya. Fungsi fasal itu adalah tamyiz, yaitu untuk membedakan. Wa tabi'ah, dan mengikuti siapa musannif fiktisarihi di dalam mencukupkannya al-musannif ala qaulihi atas perkataan al-musannif fil jinsi di dalam jenis, mengikuti al-mutaqaddimina terhadap ulama mutaqaddimin. Jadi kan musannif di sini beliau mengatakan wa huwallazi yumayyizu syai'a amma yusyarikuhu fil jinsi. Cukup mengatakan fil jinsi. Nah, perkataan musannif yang hanya mencukupkan fil jinsi ini beliau karena mengikuti pendapat dari ulama mutaqaddimin. Maksudnya mutaqaddimin dari kalangan manatikoh, dari kalangan ulama manatikoh. Binaan karena berdasarkan ala anna kulla mahiyatin atas sesungguhnya apa setiap esensi. Mahiyah ini kadang diterjemahkan dengan esensi dan ada yang menerjemahkan dengan kuiditas. Ala anna kulla mahiyatin atas sesungguhnya apa setiap esensi atau kuiditas laha ialah bagi yang bagi mahiyah faslun adapun fasal diferensia falaha maka ialah bagi mahiyah jinsun adapun jenis. Karena menurut pendapat ulama mutaqaddimin itu dari kalangan ulama manatikoh, mereka mengatakan bahwasanya setiap esensi yang memiliki fasal pasti memiliki jenis. Kenapa demikian? Ya karena fungsi fasal itu adalah untuk membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain, yang mana sesuatu dengan sesuatu yang lain itu sama di dalam jenisnya. Jadi untuk membedakan ya, untuk membedakan sesuatu dari sesuatu yang lain ya, ya dari eh, apa ya? Untuk membedakan sesuatu yang dari sesuatu yang lain, yang mana sesuatu ini sama di dalam jenis. Misalnya seperti tadi itu, insan dan faros sama jenisnya, yaitu sama-sama hayawan. Nah, cuman apa yang membedakan antara insan dan faros ini? Yang membedakan adalah fasalnya. Kalau insan itu adalah natik, kalau faros itu adalah sohil. Karena itu ya, setiap yang memiliki fasal atau setiap esensi yang ada fasalnya pasti ya esensi itu memiliki jenis atau genus. Wadhahaba dan berpendapat al mutaakhiruna siapa ulama mutaakhirun ila ziyadati au fil wujud pada tambahan ya pada tambahan au fil wujud atau di dalam eksistensi au fil wujud atau di dalam eksistensi. Jadi kalau ulama mutaakhirun mengatakan begini, wa huwallazi yumayyizu syai'a amma yusyarikuhu fil jinsi au fil wujud. Jadi ada tambahan au fil wujudnya. Sementara ulama mutaqaddimin hanya mencukupkan dengan kata-kata fil jinsi, tidak ada tambahan au fil wujud. Wa mabnal khilafi dan adapun dasar perbedaan antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin ala jawazi tarakkubil mahiyati min amraini mutasawiyaini wa adamihi ialah atas bolehnya tersusunnya esensi min amraini dari dua perkara mutasawiyaini yang setara keduanya
wa adamihi dan ketiadaannya jawaz. Wa adamihi dan ketiadaannya jawaz. Faman jawaza maka adapun siapa jawaza yang membolehkan siapa man tarokubaha terhadap tersusunnya al-mahiyah min zalika dari hal tersebut ai min amroini mutasawiyaini zada maka menambahkan siapa man ma terhadap sesuatu zukiro yang telah disebutkan apa ma zukir yaitu aufil wujud. Jadi ma zukir ini aufil wujud. Waman dan barang siapa waman la fala ai waman la yujawwizu tarakkubaha min dzalik la yazidu madzukir. Arti dari waman la fala ini takdirannya seperti ini. Waman la yujawwizu tarakkubaha min dzalika la yazidu madzukir. Jadi kenapa ada perbedaan antara ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin di dalam mendefinisikan atau di dalam menjelaskan fungsi dari fasal, itu karena ulama mutaqaddimin tidak membolehkan mahiyah itu tersusun dari dua fasal. Sementara ulama mutaakhirin itu membolehkan mahiyah esensi itu tersusun dari dua fasal. Kalau ulama mutaqaddimin karena tidak membolehkan mahiyah tersusun dari dua fasal, maka mereka cukup mengatakan fil jinsi. Kalau ulama mutaakhirin yang membolehkan mahiyah terdiri dari dua fasal, maka mereka mengatakan au fil wujud. Ya, au fil wujud. Ini pembahasannya ini agak rumit ya. Apa yang dimaksud dengan au fil wujud? Ini pembahasannya lebih dekat kepada pembahasan filsafat. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja karena ini membutuhkan banyak pengantar terkait masalah ini. Walaupun secara secara fakta mahiyah yang tersusun dari dua perkara yang sama atau dari dua fase ini secara fakta memang tidak ada. Itu hanya ihtimal akli saja. Hanya gambaran akal saja, olah akal saja yang me, yang menggambarkan adanya mahiyah boleh tersusun dari dua fase. Di dalam wakilnya tidak ada. Makanya ini tidak perlu dibahas terlalu mendalam karena butuh banyak pengantar ya. Kalau ingin dijelaskan, kita cukup di sini menjelaskan yang berkaitan dengan ilmu mantiknya saja. Wa yursamu dan didefinisikan al-fasu apa fasal bi annahu dengan sesungguhnya apa fasal kulliyun ialah kulli universal dakhalah masuk fihi di dalam kata kulli sairul kulliyati apa semua kulliyat. Kulli itu kan terbagi secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang zati dan ada yang aradi. Nah, yang zati ada tiga, yaitu nau, fasal, dan jinis. Yang aradi dibagi dua, ada aradun khas dan ada aradun am. Nah, dengan kata-kata kuli ini, semua kuliat ini masuk di dalamnya. Yukalu yang dikatakan apa kuli ala syai'i atas sesuatu fi jawabi ayu syai'in huwa fi dhati di dalam menjawab pertanyaan ayu syai'in huwa fi dhatihi bagaimana dia di dalam esensinya. Kharajah keluar bihi dengan qaul yuqalu ala syai' fi jawabi ayu syai'in huwa fi dhatihi keluar apa al jinsu apa jenis wan na'u dan na'u li'annahuma karena sesungguhnya apa kedua jenis dan nau yuqalani ialah dikatakan apa keduanya fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa.
Jadi dengan kata-kata yuqalu ala syai'i fi jawabi ayyu syai'in huwa fi dzatihi, ada dua yang keluar dari kuliat itu. Apa? Yaitu jenis dan naum. Apalagi yang keluar dengan kata-kata ini? Wal aradul ammu, dan keluar juga al aradul am dan aradul am, li'annahu karena sesungguhnya apa al aradul am la yuqalu ialah tidak dikatakan apa al aradul am fil jawabi di dalam jawaban aslan sama sekali. Dan juga dengan kata-kata yuqalu ala syai'i fi jawabi ayu syai'in wa fi dzati, keluar aradun am. Kenapa aradun am ini keluar? Karena yang namanya aradun am itu tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan apapun, baik pertanyaan ma huwa maupun ayu syai'in huwa. Kama sebagaimana sesuatu atau keterangan marro yang telah lalu apa ma. Dan juga yang keluar apa? Wal khassatu, dan khassah. Khassah juga ikut keluar dengan kata-kata yuqalu ala syai'i fi jawabi ayu syai'in wa fi dzatihi. Kenapa khassah keluar? Li'annaha karena sesungguhnya apa al khassah? Innama ialah sesungguhnya tumayyizu, ini bukan tamyiz ya, tapi tumayyizu. Tumayyizu membedakan apa al khassah? Asyai'a pada sesuatu, fi aradihi di dalam aksidennya syai', la fi dzatihi bukan di dalam esensinya syai'. Kenapa khosoh keluar dengan qaid yuqalu ala syai'i fi jawabi ayu syai'in wa fi dzatihi? Karena khosoh itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ayu syai'in huwa fi aradihi, bukan ayu syai'in huwa fi dzatihi. Jadi kalau khoso itu adalah pembeda aksiden. Sementara fasl itu adalah pembeda esensi. Nah, ini perbedaan antara khosoh dan fasl. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.